welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Nur Tridayanti. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai soal SKB CPNS Guru Kelas, kompetensi pedagogik, materi, kemampuan peserta didik. Oke, kita langsung saja ya. Baiklah, langsung saja untuk soal nomor 1. Pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik tingkat SD atau MI ditinjau dari aspek fisik, kecuali A. Menyenangi olahraga secara berkelompok, B. Menunjukkan variasi yang besar pada tinggi dan berat badan, C. Memiliki keterampilan fisik untuk memainkan permainan, D. Penambahan-penambahan dalam kemampuan motorik halus, E. Memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. Nah, jawaban yang tepat adalah E. Kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. Jadi karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI itu ditinjau dari aspek fisik antara lain 1. Mulai kehilangan gigi bayi, namun tumbuh gigi baru. 2. Memiliki dorongan dan energi secara eksplosif. 3. Mengulang kembali keterampilan-keterampilan secara tuntas. 4. Menyenangi olahraga secara kelompok. Jadi, memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat bukan merupakan karakteristik perkembangan aspek fisik pada anak usia SD. Soal nomor 2. Kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan intelektual siswa SD, yang artinya kemampuan untuk A. Menyelesaikan permasalahan seperti halnya memecahkan masalah orang dewasa, B. Memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan dan menghasilkan kepuasan kepada dirinya sendiri dan orang lain, C. Penalaran yang menggunakan logika yang dapat diterima oleh semua orang dan menghasilkan penyelesaian persoalan untuk mengambil keputusan, D. Berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan atau permasalahan, E. Mengembangkan ide-ide secara cerdas dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masa sekarang maupun yang akan datang. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Jadi kreativitas itu merupakan salah satu karakteristik perkembangan aspek intelektual pada siswa tingkat sekolah dasar atau MI ya. Jadi menurut Hurlok, kreativitas itu adalah kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang unik dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Soal nomor 3. Pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik tingkat SD atau MI ditinjau dari aspek sosial adalah A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis, B. Berperan serta dalam permainan logika, C. Menyukai teman sebaya lawan jenis, D. Dapat bekerja sama dalam durasi waktu yang lama, E. Belum dapat beradu argumentasi. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Mulai menyukai teman sesama jenis ya, mulai menyukai teman sebaya sesama jenis. Nah, jadi karakteristik perkembangan peserta didik tingkat SD atau MI ditinjau dari aspek sosial antara lain 1. Mulai dapat bekerja sama dalam kelompok, 2. Memiliki keasikan sendiri, 3. Dapat beradu berargumentasi, 4. Menyukai teman sesama jenis. Untuk soal nomor 4 adalah pernyataan di bawah ini yang bukan termasuk karakteristik perkembangan peserta didik tingkat SD atau MI ditinjau dari aspek emosional adalah A. Memiliki rasa sensitif dan mudah tersinggung dalam intensitas yang ringan, B.
Menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah. C. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. D. Memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis. E. Kesulitan memulai sesuatu, tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. Jadi kalau menurut Hurlock, itu karakteristik perkembangan peserta didik tingkat SD atau MI ditinjau dari aspek emosional. Itu yang pertama adalah kesulitan memulai sesuatu, tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir. 2. Menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah. 3. Memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis. 4. Memiliki rasa sensitif dan mudah tersinggung dalam intensitas yang ringan. Jadi jawaban yang bukan merupakan karakteristik perkembangan peserta didik pada aspek emosional untuk siswa SD atau MI itu adalah C. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. Soal nomor 5. Perkembangan perilaku moral dan perkembangan konsep moral merupakan fase-fase perkembangan moral yang harus dicapai seorang anak. Pada fase perkembangan perilaku moral, seorang anak belajar melalui cara-cara berikut, kecuali A. Coba ralat, B. Pendidikan langsung, C. Identifikasi, D. Observasi, E. Trial and error. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. Observasi. Menurut Hurlock, perkembangan peserta didik itu terdiri dari dua fase. Fase yang pertama adalah perkembangan perilaku moral. Kemudian yang fase kedua adalah perkembangan konsep moral. Jadi metode-metode yang digunakan agar anak mengalami fase perkembangan moral, perilaku moral adalah yang pertama adalah coba ralat atau trial and error. Kemudian yang kedua pendidikan langsung. Yang ketiga adalah identifikasi. Jadi yang bukan itu adalah observasi. Soal nomor 6. Pada anak usia sekolah dasar sering disebut usia berkelompok. Pernyataan tersebut menunjukkan karakteristik perkembangan anak dalam aspek A. Fisik, B. Emosional, C. Sosial, D. Moral, E. Intelektual. Nah, jawaban yang benar adalah C. Sosial. Jadi, menurut Hurlock, karakteristik perkembangan peserta didik dari aspek sosial itu yang pertama adalah anak berminat dalam kegiatan dengan teman sebaya. 2. Ingin menjadi bagian dari kelompok yang mengharapkan untuk dapat menyesuaikan diri dengan nilai dan perilaku. 3. Minat para anggota kelompok. Jadi berdasarkan penjelasan tadi bahwa untuk anak yang usia berkelompok ini termasuk ke dalam aspek sosial. Nomor 7. Pada mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, salah satu minat siswa usia sekolah dasar yang dapat teridentifikasi dalam proses pembelajaran adalah minat terhadap A. Masalah sosial, B. Bidang olahraga, C. Penampilan, D. Tubuh manusia, E. Kesehatan manusia. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Masalah sosial. Di pembelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN itu merupakan salah satu cara guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap masalah sosial. Substansi kajian dalam mata pelajaran PKN sangat berhubungan dengan minat-minat siswa terhadap masalah sosial, bukan bidang olahraga ataupun bidang kesehatan. Sampai di sini dulu video pembahasan materi kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa video ini untuk di like, comment, and subscribe. See you next time. Thank you.